sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Kurnianingsi, mahasiswi Sekolah Pascasarjana Universitas Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Dasar. Pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar yang diampu oleh Dr. Haja Ihsana El Khuluko, saya akan menyampaikan materi mengenai mencegah terjadinya bullying tidak cukup hanya dengan pendidikan karakter saja. Selamat menyaksikan videonya, semoga dapat bermanfaat. Mencegah terjadinya bullying, pendidikan karakter saja tidaklah cukup. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui apa itu perundungan atau bullying. Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok. Indonesia adalah negara hukum, di mana segala sesuatunya diatur pada kebijakan hukum. Kebijakan perlindungan anak tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1A yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Peraturan kedua tertera pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 76C yang menyatakan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Tempat terjadinya bullying. Yang pertama adalah cyber, di mana saat ini anak-anak sudah mahir dalam menggunakan gadget dan bermain di internet. Yang selanjutnya adalah di rumah. Ketidakharmonisan antar orang tua dapat menyebabkan terjadinya bullying di lingkungan rumah. Yang ketiga adalah di lingkungan sekolah. Perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh sesama peserta didik. Yang selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat. Korban bullying seringkali mengalami gangguan seperti kesakitan fisik dan psikologis, kepercayaan diri yang menurun, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, dan takut pergi ke sekolah. Korban sering mengasingkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, timbul keinginan untuk melakukan bunuh diri, dan mengalami gangguan jiwa. Sebagai pendidik dan sebagai warga masyarakat, kita harus dapat melakukan pencegahan terhadap bullying. Pencegahan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Pencegahan ini dapat dilakukan oleh anak-anak dan dilakukan oleh keluarga, serta dilakukan oleh satuan pendidikan. Yang terakhir adalah dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Adapun tempat-tempat atau lembaga yang bisa dijadikan rujukan untuk melakukan pengaduan apabila sudah mengalami bullying. Yang pertama yaitu ada SAPA 129. Kita dapat melakukan laporan terhadap kasus bullying di SAPA 129. Selanjutnya kita bisa melakukan pengaduan kepada KPAI atau layanan pengaduan online. Selanjutnya kita juga bisa melakukan pengaduan di lapor.co.id, yaitu layanan pengaduan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Stop bullying dan hidup dengan damai. Itu tadi materi mengenai bagaimana cara kita mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Stop bullying dan hidup dengan damai.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.